Halo sahabat Weekly, pada hari Minggu tanggal 29 April tahun 2007 di kota Newport News, negara bagian Virginia, Corey Allen Voss sedang bersantai bersama keluarganya sebelum kembali berdinas. Setelah selesai makan malam, istrinya meminta Corey pergi ke ATM untuk menarik uang tunai senilai $60. "Aku perlu uang untuk jajan anak-anak besok," begitu kata Kate pada suaminya. Entah karena firasat atau karena alasan lain, beberapa kali Kate menelpon Corey untuk mengingatkan agar pria itu berhati-hati. Padahal letak ATM hanya 10 menit dari rumah. Namun setelah hampir tengah malam dan Corey tidak lagi mengangkat telepon, istrinya mulai khawatir. Dia kemudian menghubungi ibunya dan meminta tolong berkeliling mencari Corey. Sekitar pukul 3 subuh, tanggal 30 April tahun 2007, dia memutuskan melapor ke polisi. Pihak berwenang segera melakukan pencarian dan akhirnya mendapat laporan dari seorang security bahwa ada mobil mencurigakan parkir di dekat ATM. Sang perwira angkatan laut itu akhirnya ditemukan. Sayangnya, maut sudah lebih dulu menjemputnya. Melihat kondisinya, polisi menyimpulkan motif di balik tragedi itu adalah asmara. Katerina, yang biasa dipanggil Kate, sejak kecil dibesarkan oleh ibunya. Kate memiliki sifat dan perilaku yang kurang baik. Dia sangat cinta uang dan senang menghamburkannya. Kate juga seorang yang tidak setia pada pasangannya dan sangat ahli berbohong. Suatu hari di tahun 1999, Kate yang saat itu berusia 27 tahun berkenalan dengan Corey Voss. Corey adalah seorang perwira angkatan laut dengan karir yang cemerlang. Dulu ketika masih remaja, Corey sangat nakal dan sulit dikendalikan. Hingga suatu hari, dia mendadak berubah dan memutuskan menjadi seorang tentara. Sejak itu, hidup Corey pun membaik. Melihat seorang perwira dengan masa depan yang menjanjikan, Kate mulai mengatur siasat. Dia berbohong pada Corey dan mengaku memiliki darah Eropa, tepatnya Ukraina. Kate merubah aksen bicaranya agar kebohongannya semakin meyakinkan. Entah kenapa dia melakukan itu. Sepertinya taktik Kate berhasil. Corey jatuh cinta dan keduanya menjalin hubungan. Hingga suatu hari Kate mengandung dan saat Corey mengetahui hal itu, dia senang bukan main. Pria itu pun segera melamar Kate. Namun ternyata di belakang Corey, Kate menyimpan sebuah rahasia besar. Wanita itu ternyata sudah menikah dan memiliki seorang putri. Suami Kate adalah temannya semasa SMA. Pria itu juga seorang tentara sama seperti Corey. Sebenarnya, saat Kate bertemu dengan Corey, suaminya sedang bertugas di luar negeri. Ketika suaminya kembali tanpa perasaan, Kate dengan berani mengaku sudah hamil dari pria lain. Tak lama kemudian, suaminya menceraikan Kate yang tak tahu malu itu. Setelah terbebas dari suami pertama, Kate menikah dengan Corey. Keduanya dikaruniai 2 orang anak, putra dan putri. Namanya kebiasaan tentu tidak mudah berubah. Meski sudah memiliki 2 orang anak dan suami yang begitu baik, Kate kembali pada perilaku bejatnya. Setiap kali Corey pergi berlayar, Kate langsung berangkat dugem dengan teman-temannya. Uang Corey dihamburkan tanpa perasaan bersalah. Corey lah yang pada akhirnya melunasi semua hutang istrinya. Pria itu terlalu cinta pada Kate hingga rela melakukan apa saja demi kebahagiaan wanita itu. Hingga suatu hari di tahun 2006, saat Corey sedang berlayar, Kate berkenalan dengan seorang pria bernama Michael Draven di sebuah bar yang biasa dikunjunginya. Michael memperkenalkan diri sebagai produser film dan fotografer terkenal.
Dia memiliki rumah besar dengan pekerjaan dan penghasilan yang mapan. Seketika Kate lupa dia sudah punya suami. Bisa ditebak kelanjutannya, Kate berselingkuh dengan Michael. Kate merasa Michael lebih mampu membahagiakannya dibanding Corey. Padahal semua yang diceritakan Michael adalah ilusi belaka. Pria berusia 27 tahun itu pengangguran dan tidak punya pekerjaan tetap. Saking putus asanya, Michael rela jadi sukarelawan dalam uji coba medis hanya demi mendapatkan uang. Rumah besar yang disombongkannya di depan Kate ternyata palsu. Michael tinggal menumpang di trailer milik ibunya. Anehnya, ketika mengetahui semua kebohongan Michael, wanita itu tidak memutus hubungan. Kate justru ingin meninggalkan Corey suaminya demi Michael yang tanpa masa depan. Namun, baik Kate maupun Michael tahu, untuk hidup bersama membutuhkan modal. Sedangkan keduanya sama-sama tidak punya penghasilan tetap. Kate tiba-tiba teringat asuransi jiwa suaminya sebesar $400.000 lebih. Ide gilanya muncul. Dia menceritakan ide itu kepada Michael yang langsung setuju saat mendengar nilainya yang sangat besar. Lokasi yang dipilih adalah sebuah ATM drive-thru di sebuah bank dekat rumah Kate. Rencana akan disusun seolah-olah seperti sebuah insiden yang biasanya memang sering terjadi di ATM. Karena tidak mau mengotori tangan mereka, Michael kemudian mengajak seorang temannya yang bernama David Anthony Runyon untuk bergabung dalam rencana gila mereka sebagai eksekutor. David Runyon juga mantan tentara yang putus asa. Mereka memilih rencana itu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 April, tepat seminggu sebelum Corey berlayar lagi. 9 hari sebelum tanggal pelaksanaan, Kate membuka rekening dengan saldo minimal sebesar $5 di bank yang dipilih sebagai lokasi. Nantinya, Kate yang akan bertugas menggiring target ke ATM. Di saat Corey sedang sibuk mengambil uang, David Runyon akan menyelinap ke dalam mobil dan menuntaskan rencana mereka. Sepertinya David Runyon sukses menjalankan misi itu, karena pada tanggal 30 April pagi, Corey ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Kate senang bukan main ketika pihak Angkatan Laut memberikan uang tunjangan sebesar $100.000 kepadanya seminggu setelah pemakaman Corey. Dana itu seharusnya menjadi hak anak-anaknya, tetapi Kate yang mata duitan tidak peduli. Uang yang cukup besar dihabiskannya dalam 6 minggu saja untuk kepentingannya sendiri, seperti berlibur bersama Michael dan belanja gila-gilaan. Ketika uang itu habis, Kate tidak panik karena masih mengharapkan uang asuransi jiwa Corey senilai $400.000 yang akan segera cair. Dia mengira perbuatannya tidak akan ketahuan. Namun, dugaannya salah besar karena Kate tidak akan pernah menerima pencairan asuransi itu. Penyelidikan polisi memang sempat menemui jalan buntu karena belum berhasil menemukan siapa tersangkanya. Meski demikian, mereka sudah menginformasikan kepada perusahaan asuransi agar jangan mencairkan asuransi milik Corey sampai penyelidikan selesai. Pihak kepolisian federal juga turun tangan karena perusahaan asuransi melaporkan adanya kemungkinan kecurangan dalam proses pencairan. Sebuah terobosan muncul saat seorang teman dugem Kate yang bernama Ashley Doyle menghubungi polisi dan mengatakan bahwa Kate memiliki seorang kekasih gelap bernama Michael Draven. Menurut Ashley, keduanya kemungkinan besar terkait dengan tragedi yang menimpa Corey Foss. Polisi pun mendalami laporan Ashley. Dan benar saja, mereka mulai melihat kaitan antara kedua orang itu. Sebuah rekaman telepon antara Kate dan Michael membuktikan keduanya adalah dalang di balik semuanya. Selain itu, didapatkan juga rekaman komunikasi antara Michael dan David Runyon yang membicarakan detail pelaksanaan. Kate juga diketahui sering menghubungi David hingga semakin menguatkan kecurigaan polisi David Runyon terlibat. Saat mobil dan rumah David yang berada di West Virginia digeledah, mereka menemukan banyak bukti solid.
David masih menyimpan sebuah peta lokasi ATM, secarik kertas dengan tulisan tangan berisi nama Corey, serta tulisan lain yang berkaitan dengan kasus tersebut, dan foto Corey, padahal David tidak mengenalnya. Saat senpi yang digunakan dalam insiden ditemukan dalam rumah pria itu, polisi pun segera menangkapnya. Berikutnya, yang ditangkap adalah Michael, dan dengan bantuan pria itu, Kat berhasil dibujuk untuk datang ke kantor polisi dan akhirnya juga ditangkap. Saat interogasi berlangsung, ketiganya tidak mengakui perbuatan mereka. Kat justru langsung menuduh semuanya adalah ide Michael. Namun, Katerina Voss akhirnya menerima kesepakatan demi menghindari hukuman mati. Kat mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup dengan tambahan 20 tahun untuk tuduhan lainnya. Dia juga menuliskan pengakuan atas keterlibatan Michael dan David. Kedua pria itu bersikeras mengaku tidak bersalah, tetapi pada akhirnya tetap dinyatakan bersalah berdasarkan banyaknya bukti solid serta pengakuan dari Kat. Pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Michael Draven, sedangkan David Runyon menerima hukuman mati. Di tahun 2021, David Runyon mengajukan pembatalan hukumannya karena ada perubahan undang-undang di negara bagian Virginia berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati. Namun, hingga saat ini masih dipertimbangkan oleh pihak pengadilan. Bila permohonannya diterima, bukan berarti David bebas, melainkan hukumannya diturunkan menjadi seumur hidup. Rencana jahat Kat dan Michael berakhir di penjara. Pada akhirnya, kebenaran akan tetap menang melawan ketidakadilan meski harus dibayar dengan nyawa seorang pria tak bersalah. Semoga saat ini Corey Voss dapat berlayar dengan tenang di alamnya. Itulah akhir kasus hari ini. Semoga memberi pelajaran bagi kita semua ya. Stay healthy, stay safe, and I will see you all in the next case. Terima kasih.